Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya di acara Misteri Pesugihan. Tentunya hanya ada di channel Yudin Bule. Dalam kesempatan kali ini, Misteri Pesugihan kedatangan seorang narasumber, yaitu Ibu Siti. Konon beliau pernah melakukan praktek pesugihan bersama temannya. Namun beliau gagal dan temannya berhasil untuk melakukan pesugihan yang ia lakukan. Seperti apa kisahnya? Ikuti terus perjalanan kami di Misteri Pesugihan. Tentunya hanya ada di channel Yudin Bule. Selamat malam, Bu. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Bisakah Ibu langsung menceritakan kepada kami tentang pengalaman Ibu tentang pesugihan yang konon pernah Ibu lakukan? Ya, Itu bagaimana ceritanya, Bu? baiklah Mas. Saya mau bercerita dari awal ya. Awalnya saya punya suami, tapi kehidupan kita itu susah. Waktu saya hamil 4 bulan, suami saya minta izin sama saya mau pergi ke Kalimantan. Katanya mau kerja di sana. Oh, merantau itu. Iya. Setelah suami saya pergi ke Kalimantan, beberapa bulan tidak ada kabar, sampai saya melahirkan juga tidak ada kabar. Tidak pulang sampai saya melahirkan. Sampai sekarang pun anak saya udah 10 tahun, suami saya nggak ada kabar, nggak ada pulang. Pokoknya nggak ada kabar lah. Terus itu gimana? Kok sampai bisa Ibu berpikiran untuk melakukan pesugihan itu? Bagaimana ceritanya? Kan saya kan menghidupi anak saya sendirian ya. Susah lah nyari uang. Terus ada teman saya ngajakin kerja di kebun gitu. Ya kuli di kebun. Lalu saya ikut kerja dan penghasilannya pun tidak bisa mencukupi, masih kurang lah. Dan waktu itu juga saya masih ngontrak, jadi harus bayar kontrakan, harus bayar ini dan itu. Pokoknya hidupnya susah lah, dengan keadaan ekonominya susah, dan sering diejek sama tetangga, sama saudara. Ya karena kehidupan saya kurang mampu lah. Itu saudara-saudara Ibu sendiri nggak ada yang mau membantu dalam perekonomian Ibu sendiri? Nggak ada. Terus jadi langsung berpikiran untuk melakukan pesugihan, apakah enggak mau mencoba bekerja yang lainnya apa gimana? Ya pernah saya juga mencoba untuk menjadi TKW ke luar negeri ya. Ya tapi tidak lulus. Oh, itu bisa dikatakan tidak lulus, itu dari mana, Bu? Kok bisa nggak lulus kayak gitu? Kan saya punya penyakit mah kronis itu. Terus pihak PT-nya nggak mau nerima saya, takut katanya, takut ada apa. Jadi pemirsa, Ibu ini pernah melakukan segala hal untuk mencari pekerjaan untuk berusaha menghidupi anaknya sendirian. Suaminya meninggalkan ke Kalimantan untuk merantau. Dan itu setelah Ibu tidak lulus dari jadi TKI, apakah Ibu sudah mencoba pekerjaan yang lain selain untuk melakukan praktek pesugihan? Iya sudah, saya mencoba untuk berjualan, terus kuli sana sini. Saya sakit hati terhadap tetangga
dan saudara menghina kehidupan saya. Jadi saya terpaksa mencari yang instan gitu. Jadi mencari yang instan, larinya ke praktek pesugihan. Bisa tahu tempat itu dari mana? Dari teman saya, teman kerja waktu di kebun. Dan teman saya pun kehidupannya sama seperti saya. Cuman dia suaminya meninggal. Jadi janda. Iya, janda. Dan singkat cerita, saya dan teman saya pergi ke suatu gunung yang ada di Jawa Barat. Tapi saya nggak bisa nyebutin namanya, daerahnya. Terus ibu berhasil melakukan pesugihan tersebut? Nah itu dia, saya gagal, tapi teman saya berhasil. Itu bisa gagal, ceritanya bagaimana itu, Bu? Ceritanya begini, Mas. Waktu saya datang sama teman saya, ternyata bukan saya berdua, banyak di sana, banyak yang ingin berminat untuk melakukan pesugihan. Iya, ternyata tidak semudah itu menjalani praktek pesugihan. Jadi ya, ada yang gagal, ada yang berhasil ya, Bu? Iya, seperti saya. Ibu, dikatakanlah ibu melakukan pesugihan yang gagal, tapi teman ibu berhasil. Apakah ibu menyaksikan cara ritual atau gimana lah? Apakah ibu mengetahui tentang demikian? Iya, saya juga melakukan ritual tersebut, tapi tidak selesai sampai akhir. Waktu pertama saya datang ke tempat itu, saya dan teman saya suruh mandi. Di situ ada kubangan air, dan airnya sangat jernih dan sangatlah dingin. Terus ibu mandi di situ? Iya, kita disuruh mandi di situ dan sudah disediakan baju untuk ritualnya. Dari juru kunci tersebut? Iya, dari juru kunci tersebut sudah disiapin bajunya. Dan setelah selesai mandi di waktu sore menjelang maghrib, dan kami pun setelah mandi disuruh memilih hewan yang ada di sana. Itu hewan itu untuk apa? Hewannya untuk disembelih oleh kita sendiri tanpa bantuan siapapun. Itu kalau boleh tahu hewan-hewan apa yang ada di sana? Hewannya banyak, ada kambing, ada ayam, ada entok. Terus ibu sendiri memilih hewan apa? Saya sama teman saya memilih hewan ayam. Setelah memilih hewan, juru kunci pun menyuruh menyembelih hewan itu. Terus ibu sendiri melakukan menyembelih hewan tersebut? Enggak. Kalau teman saya iya menyembelih. Itu kenapa bisa nggak jadi menyembelih hewan itu? Waktu saya mau menyembelih ayam tersebut, terlihat oleh mata saya yang mau disembelih itu anak saya. Terus teman ibu melakukan? Iya, teman saya melakukan, dan saya juga melihat ayam yang mau disembelih sama teman saya itu anaknya. Apakah teman ibu pun sama melihat ayam tersebut menyerupai anaknya sendiri? Kemungkinan tidak. Mungkin dia tidak melihat. Dan saya pun melepaskan ayam itu karena saya kaget. Karena yang terlihat itu anak ibu? Iya, anak saya. Dan teman saya pun jadi menyembelih hewan itu. Dan setelah itu mereka semua yang ada di situ memasak hewan itu masing-masing dan memakannya. Nah, di situ saya lihat
ternyata bukan yang dimakan itu bukan hewan yang tadi disembelih. Itu terlihatnya apa? Ternyata itu kaki manusia, tangan manusia, dan banyak darah-darah gitu. Lalu saya mual ya melihatnya. Terus saya keluar. Setelah saya keluar dari ruangan itu, juru kunci pun menghampiri saya keluar. Dan juru kunci pun bertanya pada saya, "Kenapa kamu keluar?" Lalu saya menjawab, saya tidak mau melanjutkan ritual itu karena saya tidak kuat. Dan juru kunci pun menyuruh saya pulang. Tapi saya tidak pulang karena nunggu teman saya. Kan kita kan berangkatnya bareng. Iya. Jadi saya nungguin teman saya. Jadi solidaritas lah ya, Bu. Iya. Terus gimana tuh lanjutnya? Dan singkat cerita ya, saya nunggu di luar 2 hari 1 malam saya nunggu teman saya. Dan setelah teman saya selesai ritual lalu keluar, saya pun menyapa. Tapi dia kayak orang aneh gitu, nggak ngenalin saya. Dan setelah beberapa jam saya menceritakan bahwa saya itu temannya dia. Lalu dia mulai menyadari kalau saya ini temannya gitu. Lalu dia menyapa. Dan kita pun pulang bersama naik mobil. Dan setelah sampai di rumah, melewati rumah teman saya, ternyata di rumah teman saya itu ada tahlilan. Ada tahlilan yang ketiga hari meninggalnya anaknya teman saya. Oh, anak teman ibu. 3 hari yang lalu. Terus teman ibu apakah terlihat sedih atau gimana? Apakah kaget karena tidak mengetahui anaknya telah meninggal dunia? Ya sontak lah, teman saya langsung shock, kaget. Karena tidak menyangka gitu anaknya meninggal. Setelah ditinggal 3 hari, dan singkat cerita, saya pun langsung pulang ke rumah dan mengkhawatirkan anak saya sendiri. Dan alhamdulillah anak saya baik-baik saja. Apakah mungkin anak teman ibu itu dijadikan tumbal oleh orang tuanya? Iya kayaknya begitu Mas. Dijadikan tumbal mungkin ya? Iya mungkin anaknya jadikan tumbal. Terus setelah itu kehidupan teman ibu apakah berubah? Apakah sama seperti yang dulu-dulu? Itu bagaimana? Iya, teman saya tuh dalam jangka 2 bulan setelah anaknya meninggal tuh ya, meningkat kekayaannya, sampai mempunyai kendaraan yang mewah. Pokoknya ya udah kaya lah. Nah, Bu, kalau boleh tahu nih, ibu kan tujuan ibu kan untuk melakukan pesugihan. Mungkin teman ibu pun sama, pesugihan yang ia tuju pun sama seperti ibu. Kalau boleh tahu, itu pesugihan apa ya, Bu? Ya kayaknya sih pesugihan monyet. Pesugihan monyet. Itu pengambilan tumbalnya anaknya sendiri ya, Bu? Iya. Ya kalau bisa ya Mas, saya mau menyampaikan ini pada Mas dan tim dan semua yang menonton video ini. Jangan sekali mencoba melakukan praktek pesugihan. Ya seperti saya ini, meskipun gagal, kehidupannya lebih susah kayak dulu. Itu tapi kan teman ibu sendiri kan itu hidupnya enak melakukan praktek pesugihan. Ya kemungkinan ya Mas, orang yang melakukan praktek pesugihan itu nanti hartanya itu tidak berkah, maksudnya akan habis lagi setelah yang melakukan pesugihannya itu meninggal dunia. Nah, Bu, setelah beberapa bulan teman ibu kan udah kaya nih, kehidupannya janda. Apakah itu
menikah ataupun tidak sampai sekarang ia masih janda? Iya, dia masih janda. Ya, sepertinya dia tidak mau menikah, mungkin karena dia sudah banyak uang kali ya. Dan setelah ibu melakukan praktek pesugihan yang gagal, apakah untuk kedepannya ataupun setelah itu ibu berminat untuk melakukan praktek pesugihan? Tidak. Oh, tidak berminat. Ya, mungkin sampai di sini ya, Mas, yang saya bisa ceritakan. Oh, baik Bu, baik. Baiklah pemirsa, sampai di sini yang Ibu Siti bisa ceritakan, dan beliau pun berpesan karena pesugihan tidak akan menjadikan keberkahan untuk kehidupan keluarganya. Dan kami ucapkan terima kasih telah menyimak video yang saya bagikan. Saksikan terus perjalanan kami di misteri pesugihan, tentunya hanya ada di channel Yudin Bule. Dan jangan lupa untuk memberikan support dengan cara memberikan subscribe agar kami dan tim bersemangat untuk memberikan tayangan-tayangan tentang misteri pesugihan, tentunya yang diambil dari cerita-cerita nyata, dari kesaksian-kesaksian orang-orang seperti Ibu Siti yang melakukannya. Saksikan terus misteri pesugihan, tentunya hanya ada di channel Yudin Bule. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.